Tetapi sekalipun ini wacana ya saya kira yang namanya wacana wajar juga kan kalau saya berwacana bahwa Bung Rizik Sihab bicara seperti ini, itu boleh jadi ada yang pesan dari luar. Nah, kan bisa kan saya berwacana seperti itu. Kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai? Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Selama sistem multiparti ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya saudara untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam kementerian dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Andai kata pun negara tanpa partai itu sulit saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah saudara, cuman ada 2 bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin 2 partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Bung Rizik ini lupa bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa etnis, beberapa budaya, beberapa agama yang memiliki ragam aspirasi, sehingga dengan sistem multipartai diharapkan masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya di partai-partai sesuai dengan platform partai tersebut, sesuaikan dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan rakyat tersebut berdasarkan kebutuhannya. Padahal yang mau dibangun ini dinasti, padahal itu sudah selesai. Dan dinasti itu memang mimpi mereka, mimpi orang-orang yang selama ini bicara soal khilafah, kan itu yang mereka inginkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 dimanapun juga berada. Video yang kita dengarkan tadi itu adalah merupakan cuplikan dari pernyataan Kang Rizik Sihab. Jadi ada 2 poin yang sangat penting untuk kita sorot di dalam pernyataan tersebut. Yang pertama bahwa Bung Rizik Sihab mewacanakan agar negara ini tanpa partai politik. Itu ungkapan yang pertama dilayangkan oleh Bung Rizik Sihab sebagai satu wacana. Yang kedua, boleh saja ada partai politik, tapi hanya 2. Partai yang sosialis dan yang satunya lagi adalah partai yang berjuang untuk syariat Islam. Nah, itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Sihab ini, saya kira kalau orang awam mendengarnya masuk di akal. Tetapi bagi kita ini yang ngerti betul bagaimana sejarah terbentuknya negara ini, dan saya kira itu sesuatu yang sudah final ya, bahwa kita terlanjur memilih menjadi negara republik yang terdiri dari beberapa partai politik dari sejak awal berdiri bangsa ini. Itu pernah banyak partai politik, tetapi nanti di kemudian hari ketika Pak Soeharto menjadi pemimpin, lalu partai-partai yang lain dilebur. Ada yang kekaryaan yang hari ini Golkar, lalu kemudian partai-partai Islam seperti Masyumi, seperti Bulan Bintang, seperti Partai NU, itu kemudian bergabung di Partai P3. Lalu Partai Nasionalis itu gabung ke PDI waktu itu. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa sekedar wacana saya kira menarik didengar. Tetapi efek yang ditimbulkan daripada wacana ini saya kira sangat jelas bahwa ketika satu negara itu tidak memiliki partai politik yang kuat, maka pasti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin
itu pasti keluarnya dari sosok satu orang atau bahkan kelompok kecil yang menguasai negara itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa Bung Rizik Sihab ini mau mengajak kita kembali pada masa lalu yang sudah kita lewati, di mana terdiri dari satu orang yang punya otoritas mutlak. Ya contohnya sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu kan dia hanya dikendalikan oleh satu orang. Dan tahu nggak efeknya? Efeknya kemudian, kalau sampai itu terjadi, maka kekuatan kontrol dari rakyat itu semakin lemah. Kenapa? Karena itu tadi, dia hanya dikendalikan oleh satu orang atau kelompok kecil yang menguasai negara itu. Nah, kalau tiba-tiba misalnya pahamnya radikal, ekstrim, kita tidak minta-minta. Orang Indonesia ini kadang-kadang kalau orang bicara soal jualan agama, agama yang digembor-gemborkan ke depan, padahal sebenarnya itu hanya akal bulus untuk merebut kekuasaan, berbahaya. Bisa-bisa orang menang. Dan yang menang itu pasti akan sangat merugikan rakyat karena paham yang dibawa adalah paham ekstrim misalnya. Apalagi kalau tawaran keduanya itu bahwa hanya dua partai, satu partai nasionalis, satu partai Islam, partai yang memperjuangkan syariat Islam. Bung Rizik ini lupa bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa etnis, beberapa budaya, beberapa agama yang memiliki ragam aspirasi sehingga dengan sistem multipartai diharapkan masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya di partai-partai sesuai dengan platform partai tersebut, sesuaikan dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan rakyat tersebut berdasarkan kebutuhannya. Kalau bicara soal banyaknya menteri yang korupsi, pengaturan-pengaturan dan seterusnya, saya kira itu hal teknis yang menjadi tugas dari semua pihak untuk berupaya memperbaiki sistem itu. Contoh misalnya kita kalau ada yang korupsi, tadi Pak Rizik menyampaikan bahwa ada menteri yang korupsi, sampai kemudian artis pun dijadikan honorer. Nah saya kira itu soal sistem saja, sistem pengawasan internal yang perlu diperbaiki. Soal hukum misalnya orang-orang yang bermasalah kan ada polisi, yang korupsi misalnya ada KPK. Tinggal memang diperkuat, diperkuat. Jadi wacana soal negara tanpa partai politik saya kira ini omong kosong dan memberikan ruang kepada paham-paham ekstrim radikal untuk berkuasa di negara itu. Dan bayangkan ya, kalau misalnya tiba-tiba orang yang memimpin negara ini tanpa partai politik, dia datang misalnya dari orang-orang yang berpaham ekstrim, kira-kira apa kejadiannya? Mungkin negara ini akan komplit terus-menerus. Dan itulah memang yang menjadi keinginan-keinginan mereka semua ini. Dari dulu mereka mau melihat Indonesia ini kacau. Jadi tidak ada wacana yang dilemparkan orang itu tanpa ada bayang-bayang kekuatan yang ada di belakangnya. Boleh jadi Pak Rizik Sihab ini bicara karena ada yang dorong. Siapa yang bisa menyaksikan? Kenapa misalnya Pak Rizik Sihab ini begitu berani menawarkan gagasan-gagasan gila yang seperti ini? Jangan-jangan ada backup dari luar negeri. Itu kan kita tidak tahu. Yang sampai hari ini juga kalau kita analisa semua banyak orang yang keluar-keluar di media sosial bahkan menghujat pemerintah dan seterusnya, tetapi sepertinya negara tidak berdaya. Artinya orang-orang ini jangan-jangan dipelihara oleh badan-badan intelijen dari luar negeri yang memiliki kekuatan besar. Sama misalnya dengan hembusan wacana yang disampaikan oleh Bung Rizik Sihab ini. Ini sangat berbahaya sekali kalau ini dibiarkan liar. Negara kita negara Pancasila, negara yang demokratis. Tinggal saya kira adalah bagaimana dilakukan pembenahan secara terus-menerus. Sambil partai-partai melakukan kaderisasi, memperkuat SDM-nya. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan, baik itu DPR, eksekutif, kalau misalnya partai dituntut untuk menyetor orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan eksekutif, ya orang yang memang betul-betul profesional, yang memiliki pengetahuan. Jadi jangan juga dianggap bahwa orang-orang partai politik ini tidak ada yang profesional. Nah, jadi harapan kita sesungguhnya adalah bagaimana sistem demokrasi ini berjalan terus dan memang harus dikuatkan partai politiknya.
Partai politik harus melakukan kaderisasi. Partai politik harus membangun pendidikan politik pada rakyat. Nah ini yang berbahaya narasi Bung Risip ini. Kalau sekali lagi ini dibiarkan dia, bisa membuat orang yang ada di luar sana mempremil lagi pikirannya ini seolah-olah bahwa ini adalah pikiran benar. Padahal dia mau dibangun ini dinasti, padahal itu sudah selesai. Dan dinasti itu memang mimpi mereka, mimpi orang-orang yang selama ini bicara soal khilafah, kan itu yang mereka inginkan. Sistem yang dimana keputusan itu hanya dikendalikan oleh satu orang, dan kalau itu terjadi, sekali lagi sangat berbahaya. Negara ini bisa gulung tikar. Tetapi sekalipun ini wacana ya saya kira yang namanya wacana wajar juga kan. Kalau saya berwacana bahwa Bung Rizik Sihab bicara seperti ini, itu boleh jadi ada yang pesan dari luar. Nah, kan bisa kan saya berwacana seperti itu. Kan ini tidak main-main. Melabrak sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia. Dan hampir seluruh aturan-aturan yang ada hari ini, mau tidak mau kita harus akui bahwa itu adalah kesepakatan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena keputusan itu ada akibat daripada hasil proses politik di DPR yang merupakan perwakilan dari setiap rakyat Indonesia melalui proses pemilihan yang dilakukan tiap 5 tahunnya. Jadi upaya yang bisa dilakukan ya tentu saja memperkuat partai politik. Partai politik harus melakukan kaderisasi. SDM yang terlibat di dalam partai politik harus betul-betul yang cerdas, punya visi, berintegritas. Sehingga ketika kapan-kapan dibutuhkan oleh negara untuk ikut mengurus negara ini, apa yang ditakutkan Bung Rizik itu tidak terjadi. Jadi bagi saya pernyataan semua alasan-alasan pentingnya negara tidak memiliki partai politik atau pentingnya negara hanya memiliki 2 partai politik antara yang pro syariah dengan yang tidak pro syariah. Alasan-alasan yang diungkapkan oleh Bung Rizik ini saya kira hanya alibi saja. Alibi untuk membenarkan argumentasinya. Dan sekali lagi bahwa pasti ini akan kedengaran benar di telinga para pengikutnya. Padahal sesungguhnya inilah agenda yang memang dari dulu mereka canangkan. Bagaimana pemimpin yang lahir di negara kesatuan Republik Indonesia itu tunggal. Pahamkan kalau saya masukkan tunggal. Sistem khilafah ujung-ujungnya. Makanya kalau mau ada partai, ya partai syariah yang berjuang untuk syariah. Padahal syariat Islam itu mestinya itu dilakukan secara komunal, person-person. Kenapa? Karena itu tadi. Kita bukan negara Islam. Kita negara yang memiliki banyak pulau, banyak agama, banyak ras, banyak bangsa di dalamnya. Ya tentu memang konsekuensi logisnya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada ini, kita harus saling menyapa satu sama lain. Dan sistem multipartai ini saya kira bagus. Sekali lagi untuk menampung saking banyaknya aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat kita. Lahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.